Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Pada saat ini kita bersama-sama bersyukur bisa kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Daniel 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Lalu kita akan sambung dengan ayat yang ke-24 dan 25. Kita akan baca bersama-sama. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita tentu semua mengenal kisah tentang Sadrah, Mesak, Abednego dan juga Daniel ya. Anak-anak muda hebat dari tanah Yehuda yang dibawa ke pengasingan ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, kaum muda yang hebat ya. Mereka tidak gentar dengan perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak takut dengan tantangan ujian hidup yang mereka sedang hadapi meskipun nyawa taruhannya. Ya, kita tahu semua saat itu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang hebat, yang gede, yang harus disembah oleh setiap orang, oleh pejabat dan seluruh masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya. Namun demikian, anak-anak Tuhan ini, ya yang dari Yehuda ini, anak-anak muda ini memiliki iman yang hebat. Mereka berkata, Tuhan Allah kami itu sanggup menolong. Ya, tapi seandainya Dia tidak nolong sekalipun, saya tetap percaya kepadanya. Ya, itulah iman yang luar biasa yang mereka miliki. Nah, di saat-saat sekarang ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Pandemi yang sangat luar biasa. Namun demikian, janganlah kita terpuruk, terus memikirkan COVID, terus ketakutan, terus terintimidasi oleh pandemi saat ini. Sehingga kita sampai-sampai lupa bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari sakit penyakit saat ini. Namun demikian memang kita tidak boleh meremehkan. Kita harus tetap waspada. Kita patuhi apa yang pemerintah himbau kepada kita, perintahkan kepada kita. Kita harus turutin, taat kepada perintah dari pemerintahan yang ada saat ini. Karena itu untuk kebaikan kita semua. Nah, di ayat 24 kita akan baca bersama-sama kembali. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, semula Raja Nebukadnezar sangat yakin kalau mereka dimasukkan ke perapian pasti nyembah patungnya. Tapi ternyata tidak. Dia masukkan 3, yang dilihat ada 4. Wow, ini luar biasa. Dan yang keempat ini mukanya seperti dewa, kata Raja Nebukadnezar. Hebat, itulah Allah kita ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, segede apapun ya persoalan yang kita hadapi bersama-sama saat ini, sesulit apapun, jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Tetap perkuat iman kita, perkuat kepercayaan kita kepadanya.
maka Tuhan kita itu akan melepaskan kita. Persis seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sudah dilemparkan, ya. Bahkan yang lemparin itu kebakar duluan. Nah, ini yang aneh. Hebat ya Tuhan kita ya. Mereka diikat tangannya, dilemparkan ke perapian, bukan mereka yang terbakar, tapi yang lemparin yang terbakar. Nah, dengan kuasa Tuhan, saat ini juga Bapak Ibu sekalian, dengan adanya sakit, penyakit, pandemi, virus, macam apapun, ketika kuasa Tuhan kita pegang, iman kita terus perbesar, perkuat, maka yang dikalahkan itu ujian, cobaan itu, sakit, penyakit itu. Bukan kita yang kalah, bukan kita yang hangus, tapi sakit, penyakit itu yang kita hanguskan, kita kalahkan. Amin. Nah, di ayat 28 dikatakan demikian, akhirnya ya. Ayat 28. Nebukadnezar yang sudah merancangkan kehancuran, kematian, ya mau melenyapkan 3 anak muda hebat dari Yehuda ini, akhirnya berkata begini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Pesan saat ini bagi para pendengar semuanya, terus bangun iman percaya kita hanya kepada Allah, jangan goyang sedikit pun. Maka yang akan keluar dari mulut setiap orang adalah terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Allahnya orang-orang yang beriman. Terpujilah Allahnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semuanya boleh berlalu, semuanya boleh dikalahkan. Hanya nama Tuhan yang disanjung, nama Tuhan yang terus harus ditinggikan. Jangan teralihkan fokus kita, jangan tergeser fokus kita sedikit pun. Tetap fokus kepada kebesaran Allah. Tuhan itu Tuhan yang senantiasa besar. Dia tidak pernah menjadi kecil, dia tidak pernah menjadi lemah. Tuhan kita, Tuhan sang penentu. Dia pemilik otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, bahkan yang ada di jagat raya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, tetap semangat, taat, percaya kepadanya. Amin.